Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Mustali, NIM 2018-047. Di sini ada Iqlal Habibi 2018-210 dan ada Indra Prabowo 2018-212, Sultan Adi Farhan 2018-215. Selanjutnya, Mas. Di sini kelompok kami akan membahas keputusan komunikasi dalam pemasaran global. Di sini dikutip dua poin. Yang pertama, poin A, promosi penjualan dan mengidentifikasi taktik dan alat promosi terpenting yang digunakan oleh pemasar global. Promosi penjualan mengacu pada program komunikasi perdagangan atau konsumen berbayar dengan durasi terbatas yang menambah nilai nyata pada produk atau merek. Promosi penjualan perdagangan dirancang untuk meningkatkan ketersediaan produk di saluran distribusi. Di banyak perusahaan, pengeluaran untuk aktivitas promosi penjualan telah melampaui pengeluaran untuk iklan media. Namun pada tingkat pengeluaran berapapun, promosi penjualan hanyalah salah satu dari beberapa alat komunikasi pemasaran. Rencana dan program promosi penjualan harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan periklanan, hubungan masyarakat, dan penjualan pribadi. Di sini langkah kedua, poin B, langkah-langkah dalam strategi atau model penjualan pribadi konsultatif. Penjualan pribadi adalah komunikasi orang ke orang antara perwakilan perusahaan dan calon pembeli. Upaya komunikasi penjualan difokuskan untuk menginformasikan dan membujuk calon pelanggan dengan tujuan jangka pendek untuk menghasilkan penjualan dan tujuan jangka panjang untuk membangun hubungan dengan pembeli tersebut. Tugas wiraniaga adalah memahami dengan benar kebutuhan pembeli, mencocokkan kebutuhan tersebut dengan produk perusahaan, dan kemudian membujuk pelanggan untuk membeli. Karena penjualan menyediakan saluran komunikasi dua arah. Hal ini sangat penting dalam memasarkan produk industri yang mungkin mahal dan kompleks secara teknologi. Personil penjualan seringkali dapat memberikan umpan balik pelanggan yang penting kepada kantor pusat yang dapat digunakan dalam keputusan desain atau teknik. Di sini ada risiko politik. Risiko politik diistilahkan pemerintah yang tidak stabil atau korup dapat sebenarnya mengubah aturan untuk tim penjualan. Mendirikan operasi baru di negara asing sangat sulit jika kudeta sudah dekat atau jika seseorang diktator menuntut pertimbangan tertentu yang telah terjadi di banyak negara berkembang. Selanjutnya, fluktuasi mata uang. Ada yang contoh di mana upaya penjualan perusahaan telah tergelincir bukan karena ketidakfaktian atau kurangnya peluang pasar, tetapi oleh fluktuasi nilai mata uang. Yang terakhir, pasar tidak diketahui. Ketika sebuah perusahaan memasuki wilayah baru di dunia, strategi penjualannya dapat terurai karena kurangnya pengetahuan tentang kondisi pasar, cara berbisnis yang diterima, atau posisi pesaing di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian model penjualan strategis atau konsultatif, yaitu menunjukkan model penjualan strategis atau konsultatif yang telah diterima secara luas di Amerika Serikat. Model ini juga terdiri dari 5 langkah yang saling bergantung, masing-masing dengan 3 resep yang dapat berfungsi sebagai daftar periksa untuk tenaga penjualan. Kemudian
Poin C itu faktor-faktor kontingensi yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan tentang kewarganegaraan tenaga penjualan. Pendekatan diperpanjang saat pembeli mengetahui atau mengambil tindakan penjualan pada tingkat pribadi. Tanpa menyebutkan kesepakatan yang tertunda dalam kasus seperti itu, presentasi datang hanya setelah hubungan terjalin dengan kuat. Kemudian yaitu berdasarkan riwayat pembelian mereka sebelumnya atau interaksi masa lalu dengan perusahaan. Peppers dan Rogers menggambarkan 4 langkah dalam pemasaran satu ke satu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenali pelanggan dan mengumpulkan informasi rinci tentang mereka. Yang kedua, membedakan pelanggan dan peringkat mereka dalam hal nilai mereka bagi perusahaan. Dan yang ketiga, dengan berinteraksi dengan pelanggan dan mengembangkan bentuk interaksi yang lebih hemat biaya. Kemudian yang terakhir, sesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, misalnya dengan mempersonalisasikan penawaran surat secara langsung. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Keuntungan pemasaran langsung menandai dan mengidentifikasi jenis saluran pemasaran langsung yang paling umum. Yang pertama yaitu bagi penjual, memungkinkan pengujian media pemasaran dan pesan alternatif untuk menemukan metode yang paling efektif dan hemat. Selanjutnya dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya yaitu kemudahan dalam mengukur tanggapan atas promosi dan mengetahui jenis promosi yang paling efektif. Selanjutnya ada pemasaran langsung bisa diatur agar menjangkau calon pembeli pada saat yang tepat. Selanjutnya dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Selanjutnya ada yang kedua, bagi konsumen produk eceran, kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan menghemat waktu karena bisa dilakukan di rumah. Konsumen memiliki kebebasan dalam memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan dapat melihat harga melalui katalog atau di website. Selanjutnya ada pelanggan dapat melakukan pembelian barang untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Yang ketiga ada bagi konsumen produk industri, konsumen dapat mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan dengan lebih seksama, sehingga akan lebih menghemat waktu karena tidak perlu bertemu dengan wiraniaga untuk menjelaskan mengenai produk yang dijual. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada bentuk khusus pemasaran komunikasi dan menjelaskan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam bauran promosi secara keseluruhan. Dalam menghadapi era globalisasi serta persaingan usaha yang semakin ketat dalam hal ini, persaingan dalam bidang jasa pendidikan, setiap perusahaan perlu menentukan strategi promosi yang tepat dan efektif. Next. Contoh kasus. Nah, di sini ada tema Expo Milano yang berlangsung dari 1 Mei 2015 hingga 31 Oktober 2015. Adalah Feed the World Energy for Life. Penyelenggara menjanjikan 6 bulan pengalaman multi indera di alam semesta makanan yang tersebar di 250 hektar dipentaskan dengan perkiraan biaya 3 miliar. Expo diharapkan akan memberikan kontribusi yang langgeng bagi pendidikan gizi
dan pengelolaan sumber daya bumi yang lebih baik. Dan setelah bertahun-tahun mengalami resesi dan stagnasi, para pembuat kebijakan berharap Expo akan menguntungkan ekonomi Italia juga. Sponsor perusahaan termasuk Accenture, Coca-Cola, Ferrero, McDonald, Samsung, dan San Pellegrino. Ilicef yang berbasis di Trieste, Italia adalah mitra kopi resmi untuk Coffee Cluster. Cluster lainnya termasuk sereal, beras, pulau dan ikan, dan bio-Mediterania. Ada 7 subtema antara lain inovasi dalam rantai pasokan. Next. Pangan agro, makanan untuk gaya hidup yang lebih baik, dan makanan dalam budaya dan kelompok etnis dunia. 63 negara memiliki pavilion ramah lingkungan. Mereka sendiri negara-negara yang lebih kecil diwakili dalam 9 kelompok tertentu. Beberapa negara diselenggarakan dengan sponsor dari negara yang lebih besar. Prancis, Jerman, dan Cina mensponsori negara-negara kecil. Pavilion mereka sponsor dan pemasaran acara adalah alat pemasaran penting bagi perusahaan global ketika mengembangkan solusi dan strategi komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Perusahaan global dan biro iklan memberikan dan bentuk promosi khusus lainnya. Peran yang semakin menonjol dalam bauran komunikasi dalam dekade pertama abad ke-21. Pengeluaran di seluruh dunia untuk promosi penjualan telah tumbuh pada tingkat 2 digit. Promosi penjualan, pemasaran langsung, dan bentuk komunikasi pemasaran khusus seperti infomersial dan internet juga semakin penting. Penjualan pribadi tetap menjadi alat promosi yang penting juga. Next. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan dengan demikian harus sangat berhati-hati ketika merumuskan dan melaksanakan promosi penjualan di beberapa pasar negara berkembang. Upaya promosi penjualan dapat menaikkan alis jika perusahaan tampak demikian mengeksploitasi celah peraturan dan kurangnya resistensi konsumen terhadap intrusi promosi penjualan. Di Eropa sangat diatur. Promosi penjualan populer di Skandinavia karena pembatasan pada iklan siaran. Tetapi promosi di negara-negara Nordik tunduk pada peraturan jika peraturan tersebut dilonggarkan ketika pasar tunggal berkembang di Eropa dan diselaraskan. Perusahaan mungkin dapat meluncurkan promosi Eropa. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.